Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arsy Umaroh, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Brebes, Unit Kerja SD Negeri Bulusari 01. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Modul 1.1 koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantoro telah menjelaskan mengenai pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun secara batin. Sedangkan pengertian pendidikan adalah proses menuntun atau memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang telah dimiliki anak, agar nantinya sang anak mencapai keselamatan serta mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang sering saya lakukan adalah pembelajaran yang hanya berpusat pada guru atau biasa disebut dengan teacher center. Pembelajaran yang saya lakukan di kelas juga bukan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran tersebut itu merupakan pembelajaran yang belum menuntun siswa. Saya hanya mentransfer pengetahuan kepada siswa tanpa memahami karakter dari siswa yang ada di kelas. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya meminta siswa menghafal pengetahuan yang telah saya berikan di kelas. Selain itu juga bahan belajar untuk siswa sangat sedikit. Saya sebagai guru hanya menilai siswa dari pencapaian KKM yang telah dicapai siswa-siswa saya. Selain itu juga saya kurang memberikan fasilitas kepada siswa. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mengetahui bahwa setiap anak itu dilahirkan berbeda karakter, minat maupun berbeda bakatnya. Kita sebagai seorang guru seharusnya mampu memahami minat dan bakat anak-anak didik kita. Selain itu juga, sebagai seorang guru, kita harus mampu menuntun siswa dalam setiap pembelajaran yang ada. Guru diharapkan harus menghamba kepada siswa. Menghamba dengan siswa diartikan kita tidak harus mengikuti semua kemauan siswa, namun kita dituntut untuk memberikan fasilitas maupun sebagai tauladan yang baik untuk siswa kita. Sebagai seorang guru, tentunya kita sangat familiar dengan konsep-konsep dari Ki Hajar Dewantoro. Ada 3 konsep yang sangat terkenal yang berasal dari Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo, yang kedua Ingmadjo Mangunkarso, dan yang ketiga Tutmuli Handayani. Dari beberapa konsep tersebut memiliki arti, diantaranya Ingarso Sungtulodo, guru diharapkan mampu memberikan contoh maupun panutan-panutan yang baik kepada siswanya. Kemudian, Ingmadjo Mangunkarso memberikan arti bahwa guru harus memberikan bimbingan kepada siswa. Terakhir, Tutmuli Handayani. Tutmuli Handayani mengandung arti bahwa guru harus memberikan dorongan maupun motivasi kepada para siswanya.
Budi pekerti juga sangat diperlukan dalam proses pendidikan kita. Yang berubah dari perilaku dan pemikiran saya, diantaranya merubah pemikiran saya seperti seorang guru itu bukan merupakan satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Kemudian pembelajaran berpusat pada siswa maupun student center. Memahami, menghargai, dan membimbing setiap minat bakat siswa. Perilaku-perilaku yang saya berubah diantaranya, saya mengemas pembelajaran secara menyenangkan agar motivasi siswa dapat meningkat. Kemudian juga memberi kebebasan kepada siswa dalam berkreasi. Selanjutnya, saya menuntun siswa sesuai kodrat alam dan sesuai kodrat zaman. Yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Di antaranya yang pertama adalah merancang pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif terhadap siswa. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep Merdeka Belajar, di mana para siswa diharapkan mampu menjadi pelajar berprofil Pancasila. Yang keempat, menerapkan pembelajaran beraspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau biasa dikenal dengan student center. Yang keenam, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun siswa. Yang ketujuh, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedelapan, mengintegrasikan permainan-permainan ke dalam pembelajaran agar terjadinya pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Yang kesembilan, melatih kecakapan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaboratif, dan komunikasi bagi siswa-siswa. Kesimpulan yang dapat diambil dari modul ini diantaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya, yakni sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, kesimpulan yang selanjutnya adalah sejatinya pendidikan itu berhamba pada anak. Selanjutnya, tujuan pendidikan yaitu menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali dengan saya, Arsy Umaro, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Brebes, Unit Kerja SD Negeri Brusari 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.